Kasus Niman Carlsen menjadi makin terang dengan klarifikasi Grandmaster Maxim Duji yang sempat dikaitkan sebagai pelatih Niman yang sejauh ini diduga telah melakukan banyak kecurangan dalam catur. Dalam rilisnya, Duji menyebutkan sangat sulit terjadi kecurangan di sirkuit field yang begitu ketat pengawasannya. Setidaknya dibutuhkan seseorang untuk mengoperasikan langkah-langkah engine untuk kemudian dikoneksikan balik kepada pemain. Begitu kira-kira penjelasannya. Benarkah demikian? Argumen yang disampaikan Deluji memang tidaklah keliru. Sebagai sebuah modus standar yang pernah dikembangkan secara kreatif dan menjadi kasus besar kecurangan yang menghebohkan 12 tahun lalu. Skandal yang melibatkan 3 pecatur terkenal Perancis saat itu. Kasus-kasus kecurangannya terjadi di turnamen Paris Open, Vienne Open dan yang paling terkenal Olimpiade ke-39 Hanti-Mansiis di Rusia. Semuanya di tahun 2010 dengan agenda mendongkrak penampilan Grandmaster Sebastian Vettel. Dua temannya, Grandmaster Arnaud Hauckert yang saat itu menjabat kapten tim Perancis, berperan sebagai penghubung antara internasional master Cyril Marzolo yang berada di Perancis mengirim langkah-langkah terbaik engine lewat SMS setelah menginput partai Sebastian yang disiarkan secara langsung. Begitu pesan diterima Arnaud, maka dia akan memposisikan dirinya berdiri atau bergerak di belakang pemain papan kedua atau ketiga dan keempat sebagai kode langkah-langkah tertentu. Sekedar catatan saja, Vettel memang berhasil jadi juara Paris Open dan meraih medali emas perorangan di Olimpiade. Yang menarik, skandal ini justru mencuat dari otoritas catur Perancis sendiri. Wakil Presiden FFA Joanna Pomian yang menemukan ada sekitar 200 pesan teks yang dikirim selama pertandingan berlangsung. Awalnya ketiga pecatur Perancis itu menyangkal keras tuduhan tersebut. Namun setelah penyelidikan masif dan intensif termasuk juga hasil analisis statistik Profesor Kenneth Regan dari FIDE selama 2 tahun, akhirnya dipastikan kecurangan terorganisir yang mencederai kode etik olahraga dan semangat Olimpiade memang terjadi. Sebagai sanksi, Arnaud mendapat larangan untuk berpartisipasi di turnamen apapun selama 3 tahun. Sebastian Vettel 2 tahun 9 bulan dan yang paling ringan Marzolo selama 1 tahun setengah karena bersikap kooperatif dalam penyelidikan dan mengakui perbuatannya. Sebagai ujung tombak, Vettel yang meraih gelar Master Internasional dan Grandmaster di usia 17 tahun memang punya prestasi yang memadai. Juara junior Perancis dan runner-up junior Eropa 2007, serta pecatur kelima tim Perancis di Olimpiade. Rating puncaknya 2.668 di tahun 2011. Sayang sekali, akhirnya segala kehebatannya tenggelam oleh skandal tersebut. Berikut ini satu partai indah dan kontroversial lantaran masuk radar penyelidikan dari Sebastian Vettel saat melawan Grandmaster Inggris David Howell di Olimpiade Hanti-Mansiis. Bagaimana komentar Anda tentang partai ini? Bisa bidak A3 atau dengan varian benteng C1. Putih masih punya inisiatif. Dengan bidak A3, serta merta gajah B2 jadi pasif. Lebih baik gajah A3 untuk membatasi aktivitas hitam.
Bila dimakan, makan. Hitam masuk ke baris kedua. Alternatif gajah A1. Bagaimana kalau benteng makan kuda C2? Atau benteng R1 makan kuda F2? Gajah F4 juga kalah cepat. Putih menyerah. Misal Raja D1.